Izin Bang, ini dengan siapa Bang? Dengan Audrey Hartono. Ini musibah kebakaran ini kapan Bang terjadi Bang? Musibah kebakaran ini terjadi sekitar jam 3 menjelang subuh. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Sedikitnya 6 rumah warga di Pasar Kamis, Pekon Sukananti, Kecamatan Waitenong, Kabupaten Lampung Barat, ludes dilahap si jago merah. Kebakaran yang melanda Pasar Kamis itu terjadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat pada Jumat 15 September 2023. Camat Waitenong Nowo Wibawono membenarkan kebakaran tersebut. Dikatakannya kebakaran ini menghanguskan sedikitnya 6 rumah warga. Nowo menjelaskan rumah warga yang terbakar itu mayoritas terbuat dari kayu sehingga api mudah menyebar. Selain 6 rumah, api juga melalap sejumlah lapak pedagang. Camat Waitenong Nowo Wibawono mengatakan, api juga merembet dan meludeskan beberapa lapak pedagang yang ada di pasar. Masih belum diketahui penyebab kebakaran dan jumlah kerugian akibat kebakaran ini. Menurutnya, kerugian ditaksir lumayan besar karena ada 6 rumah yang ikut hangus terbakar. Terjadi pada dini hari tadi. Ia menjelaskan kebakaran berawal dari satu rumah warga. Api yang membesar karena angin kencang dengan cepat merembet ke 5 rumah lainnya. Soal penyebab kebakaran, ia menduga akibat korsleting listrik. Kebakaran yang melanda Pasar Kamis, Pekon Sukananti, Kecamatan Waitenong ini terjadi pada dini hari, yakni pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Untuk kerugiannya sendiri ditaksir mencapai 1 miliar rupiah lebih. Ini terjadi sekitar jam 3 menjelang subuh. Semalam ya Bang, malam Jumat ya? Semalam. Ada korban jiwa nggak Bang? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi ada salah satu korban terkena api karena dia mau keluar dari rumah. Hanya kakinya aja yang terbakar dikit. Tapi yang lainnya selamat ya, nggak ada korban ini. Terus berapa unit ini Bang yang kebakaran? Unit rumah ini sekitar 7 rumah. 7 rumah. Ya, sekitar 7 rumah, barang-barangnya tidak ada yang tersisa. Semuanya ludes, habis kebakar. Habis terbakar. Alhamdulillah di samping rumah kita
peristiwa kebakaran ini di samping tepat di rumah kita kan. Alhamdulillah rumah kita tidak terkena api karena musibah tersebut. Penyebabnya Bang, dugaan sementara? Diduga karena korsleting listrik. Ya, Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kebakaran yang menghanguskan 6 rumah di Lampung Barat, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Bobby. Halo, selamat pagi Bobby. Selamat pagi rekan Mutiara di studio. Ya, Bobby, bisa dijelaskan terkait dengan kronologi singkat dari kebakaran yang terjadi di Lampung Barat? Ya, terima kasih rekan Mutiara di studio. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa dari update terkini, bahwa rumah yang hangus terbakar akibat kebakaran yang terjadi di Pasar Kamis, nanti di Kecamatan Waitenong, Lampung Barat itu ada 7 berdasarkan informasi terkini dari saksi mata yaitu bernama Podri Hartono. Nah, berdasarkan cerita atau kronologi singkat dari beliau, dia menceritakan waktu itu pukul jam 2 atau jam 3 dini hari, dirinya bangun dan mengetahui sudah terjadi riuh di luar akibat kebakaran. Dan saat dia keluar rumah, semua warga sudah menyelamatkan diri keluar dan melihat api sudah membesar di rumah-rumah kelilingnya. Jadi berdasarkan dari info sementara, kebakaran di sini terjadi gara-gara listrik, bukan Mutiara. Ya, baik. Bobby, untuk kebakaran sendiri ini kan dikatakan bahwasannya dimulai pada pukul 2 dini hari. Lalu kapan api akhirnya bisa dipadamkan oleh tim damkar? Ya, baik. Rekan Bobby, apakah suara terdengar? Benar kan Mutiara? Ya, bisa dijelaskan kapan api akhirnya bisa dipadamkan, Bobby? Menurut dari damkar Lampung Barat, api berhasil dipadamkan pada pukul 5 dini hari. Dan sebelumnya kejadian itu menurut para warga terjadi jam 3. Nah, damkar Waitenong mendatangi lokasi kejadiannya itu setengah 4 setelah mendapat laporan dari warga. Setelah dilakukan beberapa upaya melakukan pemadaman, akhirnya api berhasil dipadamkan pada pukul 5. Dan setelah itu dilakukan pendinginan segala macam, dan damkar meninggalkan lokasi kejadian pada pukul 7. Oke, baik. Ini kan 6 rumah menjadi korban kebakaran, di mana kebakarannya bisa dikatakan cukup hebat. Apakah terdapat warga yang mengalami luka bakar atau mungkin korban jiwa dalam kejadian tersebut, Bobby? Untuk korban jiwa yang meninggal dunia, info sementara belum ada ya rekan bicara. Namun untuk yang korban jiwa itu ada korban 1 yaitu atas nama Rexi yang pergelangan tangannya terkena luka bakar. Rekan bicara. Oke, baik. Untuk saat ini warga yang rumahnya terbakar, ini kan ada 6 rumah terbakar, bagaimana kondisi mereka saat ini? Apakah mereka masih mengalami syok atau seperti apa? Saat ini untuk kondisi terkininya, para warga masih mengungsi di seputaran rumahnya dan ada juga yang mengungsi di rumah keluarga atau kerabat yang lain. Ya, untuk diinformasikan sebenarnya yang hangus itu 7, bukan Mutiara. Oke, baik. Lalu untuk kerugian akibat kebakaran ini berapa banyak? Apakah sudah dihitung kerugian totalnya? Untuk kerugian pastinya, berdasarkan info dari Pemadam Kebakaran Lampung Barat, saat ini mereka masih melakukan perhitungan atas berapa kerugian dari material yang ditaksir. Namun jika dilihat dari seluruh barang-barang dan isinya yang ludes semua di antara 7 rumah tersebut, bisa ditaksir kerugian atas terjadinya kebakaran di Waitenong ini mencapai 1 hingga 1,5 miliar. Baik rekan Bobby, terima kasih banyak atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
Ya, Tribuners, kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung di Lampung Barat, Yani Bobi, mengenai kronologi singkat dari kebakaran yang terjadi di Kecamatan Waitenong, di mana 7 rumah menjadi korban kebakaran. Izin Bang, ini dengan siapa? Ya, Tribuners, kebakaran yang terjadi di Kecamatan Waitenong, Lampung Barat, di mana 6 rumah hangus terbakar akibat kejadian tersebut. Untuk mengetahui seperti apa kronologinya dan bagaimana proses pemadam kebakaran untuk memadamkan api di sana, kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Damkar Lampung Barat, Bapak Ruspel Gultom. Halo, selamat pagi Pak Ruspel. Ya, Pak Ruspel, terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di Kecamatan Waitenong ini, seperti apa Pak kronologi kejadiannya? Jam 3:24 semalam, Bu, kami petugas piket di unit pelayanan teknis Kecamatan Waitenong mendapat telepon dari salah seorang warga mengabarkan bahwa telah terjadi musibah kebakaran. Artinya petugas piket menerima laporan itu sekitar jam 3:24. Kemudian petugas meluncur ke lokasi terjadinya musibah kebakaran sekitar jam 3:45. Petugas sampai di lokasi musibah kebakaran. Pada saat itu api sudah sangat besar, Bu. Artinya karena yang pertama memang lokasi tersebut merupakan daerah padat penduduk, rumah-rumah terbuat dari kayu dan letaknya sangat berdekatan, artinya berdempetan. Kemudian letak rumahnya juga ada di jalan sempit lingkungan, jadi artinya petugas menjangkau lokasi kebakaran itu memang agak susah untuk sampai di titik api, Bu. Mungkin itu sementara. Baik, Pak Ruspel, untuk kejadian kebakaran ini kan memang dini hari dan menghanguskan kurang lebih 6 rumah warga. Untuk tim pemadam kebakaran sendiri, berapa tim pemadam kebakaran yang akhirnya diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api tersebut, Pak Ruspel? Karena besarnya api, kami mengerahkan 4 unit armada pemadam kebakaran. Jadi ada 4 UPT yang kami menuju lokasi. Ada UPT dari Sumber Jaya, adalah wilayah yang terdekat, kemudian dari UPT Kecamatan Kebon Tebu, dan terakhir ada UPT Kecamatan Belalau. Kalau wilayah ini sendiri masuk di UPT wilayah cakupan wilayah kerjanya UPT Kecamatan Waitenong, Bu. Jadi ada 4 armada yang kita kerahkan, Bu. Baik, ada 4 armada. Nah, untuk memadamkan api sendiri berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan? Halo, Bu.
Ya Bu. Ya, untuk pemadaman api sendiri berapa lama yang dibutuhkan sampai akhirnya api bisa dipadamkan dan dijinakkan, Pak? Pemadaman api sampai dengan proses pendinginan, artinya api dapat dilokalisir, kemudian sampai dengan proses pendinginan membutuhkan waktu lebih kurang 2 jam Bu. Artinya sampai dengan spot-spot api yang diperkirakan akan menimbulkan bahaya kebakaran lagi itu sudah dipastikan tidak ada lagi dari dari petugas sampai dengan proses pendinginan ini selesai lebih kurang 2 jam Bu. Baik, selama proses pemadaman api ini berlangsung, apakah ada kendala yang terjadi Pak? Mungkin kekurangan air atau akses menuju lokasi yang sulit atau seperti apa Pak Ruspel? Ya, terima kasih Bu. Jadi kendala di lapangan yang seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa memang lokasi terjadinya musibah ini ada di lokasi padat penduduk dan rumah-rumah memang jaraknya sangat berdekatan dan lebih banyak terbuat dari kayu. Jadi kemudian akses jalan pun menuju lokasi bisa dikatakan sempit, sehingga ini salah satu kendala yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran untuk mencapai titik api. Kemudian ketika kami mencari sumber air untuk mengisi ulang armada ini, jaraknya memang agak jauh dari lokasi Bu, jadi kita harus keluar jarak sekitar 2 kilo dari lokasi untuk mengambil air kembali, kemudian baru armada ini kembali. Jadi memang terkendala. Yang pertama, ini musim kemarau sehingga memang debit sumber air terbatas, kemudian bahan bangunan terbuat dari kayu dan jarak rumah sangat berdekatan, ini yang menyebabkan musibah ini begitu besar Bu. Oke, baik. Pada saat kebakaran ini kan memang 6 rumah, betul ya Pak Ruspel, yang menjadi korban dan hangus terbakar. Nah, apakah selain 6 rumah tersebut ada lagi yang menjadi korban kebakaran? Seperti misal kendaraan pribadikah atau seperti apa Pak Ruspel? Ya, kalau sampai saat ini kami belum sampai melihat secara detail bahwa ada harta benda, kemungkinan ada harta benda berupa kendaraan yang ikut terbakar. Tapi kalau melihat dari ininya kemungkinan banyak harta benda yang terbakar, mungkin termasuk barang-barang. Nah, ini ada laporan juga dari Pak Pratin, kepala desa di setempat Bu, bahwa memang ada kendaraan 2 buah unit motor yang sampai saat ini yang sudah diketahui mengalami kebakaran. Kemudian ada mesin penggilingan kopi, kemudian perabotan rumah tangga yang pastinya, surat-surat berharga yang tidak bisa diselamatkan itu ikut terbakar juga Bu. Artinya mudah-mudahan kalau korban jiwa tidak ada, hanya memang salah satu pemilik mengalami korban terbakar tangan dan kaki ketika ikut melakukan pemadaman api. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi kalau untuk harta benda memang banyak sekali yang menjadi korban dari kebakaran dan tidak ada ya korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja memang pemilik rumah, salah satu pemilik rumah mengalami luka bakar ya Pak Ruspel, begitu? Iya Bu, jadi memang ada salah satu pemilik rumah yang mengalami luka bakar. Kemudian memang ya bisa juga saya sampaikan karena kejadian ini tengah malam Bu, artinya kondisi saat masyarakat memang terlelap tidur, sehingga ya memang yang masyarakat setempat yang melakukan penyelamatan, membantu korban ya memang ya agak lambat karena memang kejadiannya di tengah malam Bu, orang-orang lagi istirahat. Oke, baik. Pak Ruspel, untuk kerugian, tadi kan banyak sekali harta benda yang ikut terbakar dalam kejadian kebakaran tersebut. Berapa kira-kira perkiraan kerugian material yang dialami akibat kejadian ini, Pak? Halo Bu. Iya, untuk total kerugian sendiri Pak, berapa kira-kira? Baik. Terputus ini Bu.
Baik, Pak Ruspel, apakah suara saya sudah terdengar? Ya baik, Tribuners, sepertinya terjadi kendala karena dikarenakan Mungkin belum kami jaringan. dapat, Bu. Baik, Pak Ruspel. Ya, secara pasti memang belum kami dapat berapa, tetapi perkiraan dari aparat desa, aparat PEKON setempat, kemungkinan besar kerugian itu sangat besar, di atas 1 miliar nilainya, karena yang mengingat ada rumah bertingkat yang terbakar, kemudian harta benda yang bisa dibilang lebih besar yang tidak bisa diselamatkan, Bu. Baik, Pak Ruspel, untuk titik api awal mula muncul itu, penyebab kebakaran sendiri apakah sudah diketahui, Pak? Sampai saat ini secara pasti belum, Bu. Kemungkinan ya karena memang aktivitas di dapur, karena dia itu tengah malam, kemungkinan tidak ada yang melakukan aktivitas di dapur, artinya menggunakan api dan kompor, tidak ada. Kemungkinan, tapi ini hanya baru kemungkinan, belum pasti bahwa penyebabnya di kemungkinannya disebabkan oleh arus pendek, Bu, korsleting arus pendek yang terjadi, Bu. Dugaan awal adalah korsleting listrik ya, Pak Ruspel, bisa dikatakan seperti itu. Iya, Bu, iya. Baik, Pak Ruspel, untuk para pemilik rumah sendiri dan juga penghuni rumah yang terbakar tersebut, apakah mereka sempat untuk menyelamatkan beberapa harta benda mereka atau hanya tersisa pakaian yang saat itu mereka pakai, Pak? Bisa diulang, Bu, pertanyaannya terputus tadi, Bu. Ya, untuk pemilik rumah dan juga penghuni rumah yang rumahnya terbakar dalam insiden kebakaran ini, Pak, apakah mereka sempat untuk menyelamatkan beberapa harta benda mereka atau hanya tersisa pakaian yang pada saat itu mereka pakai, Pak? Itu tadi, kalau ini memang ada beberapa yang bisa diselamatkan, Bu, tetapi banyak yang ikut menjadi ya habis dibakar oleh api itu. Jadi memang masyarakat, karena ya terutama rumah yang bukan menjadi sumber titik api, ya awal api, memang masih ada beberapa alat rumah yang bisa dikeluarkan, Bu. Oke, baik. Pak Ruspel, ini kan kejadian kebakaran ini memang di musim panas ini luar biasa sekali, banyak terjadi insiden kebakaran, tidak hanya di Lampung Barat, tapi juga seperti di kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Lampung. Nah, Pak Ruspel, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada warga di Lampung Barat agar insiden kebakaran ini tidak terjadi kembali atau bisa dihindari, Pak, terutama yang disebabkan oleh human error? Baik, Bu. Jadi memang kami selalu menghimbau, mengingatkan kepada masyarakat bahwa memang musibah kebakaran ini tidak hanya terjadi di musim kemarau. Musim penghujan pun musibah ini bisa terjadi. Artinya musibah ini bisa terjadi kapan saja, mengingat apalagi saat ini memang musim kemarau, artinya percikan api sekecil apapun akan bisa berdampak terjadi musibah kebakaran yang lebih besar, karena memang suasananya panas, tidak turun hujan. Nah, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa mengingat risiko besarnya dampak terjadinya akibat kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, yang baik kerugian material maupun bisa mengancam nyawa, memohon kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati, bijaksana dalam menggunakan api, baik menggunakan kompor atau tungku dan sebagainya, begitu juga termasuk puntung rokok. Setelah menggunakan, untuk dapat memastikan bahwa sumber api yang dipergunakan ini sudah benar-benar mati, baru bisa ditinggal. Begitu juga dengan penggunaan alat-alat elektronik di rumah tangga. Apabila tidak dipergunakan, ada baiknya alat-alat ini dimatikan, kemudian arus yang berhubungan dengan listrik itu bisa dicabut. Juga apabila karena memang banyak rumah-rumah ini
yang instalasi listriknya usianya sudah lama, ya untuk bisa memeriksa kembali, kalaupun memungkinkan bisa menggunakan tenaga teknis dari pihak PLN sehingga jaringan listrik yang ada di rumah tangga ini bisa dipastikan masih layak untuk dipakai. Mungkin itu beberapa hal yang menjadi himbauan kami kepada seluruh masyarakat. Sekali lagi, bahaya kebakaran ini kapan saja bisa mengancam, tidak harus siang atau malam. Nah, ini terbukti lagi istilahnya masyarakat lagi tidur, lagi istirahat, ini terjadi musibah kebakaran yang begitu. Baik, Pak Ruspel, terakhir nih Pak, ketika memang ada titik awal api muncul Pak, apa hal yang pertama kali harus dilakukan oleh masyarakat Pak? Ya, sebenarnya ketika kita menyadari bahwa akan terjadi musibah, yang pertama mengetahui tentulah pemilik rumah tersebut. Yang pertama memang harus dikendalikan kepanikan, Bu, karena masyarakat ini yang pertama yang menjadi sangat menjadi momok besarnya itu panik sehingga tidak bisa mengambil apa langkah yang paling tepat untuk melakukan penyelamatan dini. Yang pertama, pergunakan kain basah ataupun karung basah untuk mematikan api tersebut. Artinya sebisa mungkin api jangan disiram, tapi ditutup dengan kain basah, bisa dengan selimut atau pokoknya apa yang ada di rumah, baju-baju, tapi ini direndam dengan air dulu, artinya dibasahkan. Kemudian ada baiknya rumah-rumah ini sudah memiliki alat pemadam api ringan atau APAR, Bu, di tingkat masyarakat rumah tangga, sehingga ini bisa untuk menjadi sarana mematikan api yang lebih modern. Artinya masyarakat bisa walaupun air tidak ada, tapi alat APAR ini bisa dijangkau dan mudah terlihat di rumah-rumah tersebut sehingga mudah digunakan. Nah, ini yang harapan kami. Kemudian begitu juga kalau ada titik api ketika terjadi kebocoran gas, yang pertama cabut regulatornya, kemudian buka pintu-pintu, artinya sehingga sirkulasi udara bisa lancar di lokasi terjadinya percikan api tersebut. Artinya yang pertama yang dimungkinkan masyarakat ini harus mengendalikan panik, tapi ini memang sangat susah, Bu, karena namanya musibah dan pasti setiap orang panik itu yang duluan dirasakan, mungkin itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruspel atas informasinya Pak, dan semoga diberikan kemudahan dalam melakukan tugasnya sebagai tim pemadam kebakaran Pak Ruspel. Terima kasih banyak Ya. Pak atas waktunya dan Ya, sampai Bu, jumpa di makasih. lain waktu. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang Pak Ruspel. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan langsung dari Kabid Damkar Lampung Barat, yakni Pak Ruspel Gultom, mengenai kronologi kejadian kebakaran yang terjadi di Kecamatan Waitenong, Lampung Barat. Dan kita juga sudah diberikan tips bagaimana cara langkah awal apa yang harus kita lakukan ketika pertama kali kita melihat titik api. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ruspel. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi Tribuners di rumah.
Izin bang, ini dengan siapa bang? dengan Audrey Hartono. Ini musibah kebakaran ini kapan bang terjadi bang? Musibah kebakaran ini terjadi sekitar jam 3 menjelang subuh. Semalam ya bang, malam Jumat ya. Semalam. Ada korban jiwa nggak bang? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi ada salah satu korban terkena api karena dia mau keluar dari rumah. Hanya kakinya aja yang terbakar dikit. Tapi yang lainnya selamat ya, nggak ada korban ini. Terus berapa unit ini bang yang kebakaran? Unit rumah ini sekitar 7 rumah. 7 rumah. Ya, sekitar 7 rumah, barang-barangnya tidak ada yang tersisa. Semuanya ludes, habis kebakar. Terus terbakar. Alhamdulillah di samping rumah kita peristiwa kebakaran ini di samping tepat di rumah kita kan. Alhamdulillah rumah kita tidak terkena api karena musibah tersebut. Penyebabnya bang, dugaan sementara? Diduga karena korsleting listrik.